Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Recording in progress. wabarakatuh. Terima kasih di hari Minggu, teman-teman yang di Papua tentunya udah jam 10 malam nih. Kita yang di Indonesia bagian Barat masih jam 8. Tapi kita menganggap diskusi Minggu malam ini yang paling bermanfaat. Jadi mudah-mudahan informasi singkat selama 20 menitan saya bisa membagikan kepada teman-teman sebuah informasi yang baru. Sebelumnya kita mungkin minta host untuk mematikan semua suara sehingga tidak balik ke suara saya cukup jelas ya. Kita bicara lewat eh, jempol atau pertanyaan nanti bisa lewat eh, ketikan. Tapi setelah ini kita akan buka lagi untuk diskusi karena acaranya santai tidak formal. Yang jelas teman-teman ada sebuah fakta menarik sebelum kita mulai adalah ketika acara debat Pilpres itu adalah hari di mana algoritma sosial media, iklan, dan lain sebagainya mendadak menjadi berubah. Bahkan kita bertanya bukan pada channel kita saja, tapi pada channel-channel Telegram yang lain. Ternyata kalau diskusinya itu menyangkut pilkada atau pilpres dan lain sebagainya agak berkurang eh, viewernya. Saya nggak tahu algoritmanya mendadak berubah itu kenapa bisa. Jadi misalnya videonya Bosman itu sekali upload tuh antara 300 ribuan, sekarang cuma 150 ribuan gitu. Jadi turun 50%. Dan kita lagi monitor ternyata semuanya juga begitu. Agaknya memang di tahun politik ini berbisnis di noise politik ini berbisnis menjadi sangat sulit. Jadi karena noise-nya banyak sekali atau suaranya berisik sekali sehingga voice atau suara Anda yang murni itu tidak bisa terdengar. Karena itu kita memilih informasi ini melalui Zoom. Dengan Zoom kita lebih private, bisa 200 orang, 150 orang, kita bisa berdiskusi diskusi private dan informasinya kena, voice kita bisa didengar, Anda bisa mendengar suara kami, dan kami pun bisa mendengar suara Anda. Jadi itulah alasannya mungkin selama sebelum nanti Pilpres tanggal 14 Februari kita akan banyak Zoom, banyak informasi melalui Zoom supaya kita lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, dan informasinya lebih fresh gitu ya. Kita minta perkenan atau izin dari teman-teman dimanapun dan terima kasih. Hari ini sudah berapa yang bergabung nih? 119. Kita akan masuk ke tema utamanya. Jadi ceritanya begini. Banyak teman-teman yang bertanya apakah benar tahun 2023 terakhir ini adalah Bosman mengakhiri mengajar publik atau jualan ludah. Maka jawaban saya adalah benar. 8 tahun terakhir memang kita salah satu bagian dari organisasi kita adalah membangun komunitas dengan adanya workshop dan lain sebagainya. Dan tahun 2023 akhir ini adalah tahun terakhir. Lalu pertanyaan dari teman-teman adalah, Bosman mau kemana gitu ya? Karena yang pensiun kan cuma ngajar publiknya saja. Yang jelas adalah tahun ini adalah tahun depan ya, adalah tahun kami sangat serius karena kami sudah mendesain ini semua sejak tahun 2017 pertama kali. Mbak Ratu adalah orang yang bersama kami cukup lama, Mbak Putri dan lain sebagainya. Kemudian 2018 kita mulai uh, serius mengelola apa yang kita mau desain, yaitu menggunakan emas di dalam transaksi dan alat simpan. Kemudian di tahun 2020, alhamdulillah bulan Mei, 20 Mei 2020, kita meluncurkan Binaran dan per hari ini sudah hampir 350 ribu member dengan berbagai macam. Dan yang menarik adalah 6 bulan terakhir
rekan-rekan TKI dan TKW banyak, dan hari ini kami tidak undang mereka karena kita hanya mengundang 200 saja. Kemudian besok ada 200 lagi, besok 200 lagi, termasuk teman-teman yang TKI dan TKW yang dari Hong Kong, yang dari Timur Tengah, yang dari Taiwan. Dan alhamdulillah, jadi kita tahu ada 1,5 buruh migran di dunia ini, uh, yang mana mereka itu pejuang dolar ya, pejuang dolar, dan kita baru mengumpulkan 40 ribuan teman-teman yang ketimbang uangnya tadi habis, dikirim ke suaminya malah dipakai macam-macam, dikirim ke anaknya malah nggak dihargai. Akhirnya mereka memilih menabung di emas, dan alhamdulillah 6 bulan ini cukup tinggi pendaftarnya. Nah, sehubungan dengan hal itu, tahun depan yang Bosman Group akan lakukan adalah kita sangat semangat sekali untuk mengajukan sebuah hal yang pertama kali di Indonesia, yaitu namanya Bullion Bank atau bank metal. Jadi kita tahu ada Swiss Metal Bank, ada Singapore Bullion Bank, dan kita mengajukan juga sebagai bank metal pertama di Indonesia. Kalau di Naran kan GoPay-nya Gold atau OVO-nya Gold. Jadi di Naran adalah infrastruktur payment untuk emas bisa menjadi alat tukar, jadi GoPay-nya. Kemudian kita akan bergeser menjadi punya Bank Jago atau Bullion Bank ini. Kita sangat serius di dunia pendistribusian emas, jual beli emas, termasuk transaksi emas, dan kita sangat memfokuskan ke sana. Jadi tahun depan itu kita selama 6 bulan tim khusus kita siapkan untuk perizinan ke OJK, Bank Indonesia, agar kita di Indonesia memiliki Bullion Bank supaya kita sejajar dengan bank-bank lain atau negara-negara lain, dan kita ingin menjadi BCA-nya Bullion Bank di Indonesia, sebuah ambisi yang sangat uh, kami minta doanya, karena tidak sesederhana itu di Wakanda ini melakukan sesuatu yang baru. Agak shock mereka selalu dengan strategi-strategi kita, tapi kita sangat serius. Nah, alasannya kenapa ini saya mau menceritakan dulu. Jadi sekedar mengingat sejarah gitu ya. Kalau kita mundur sebentar ke sejarah gitu ya. Eh, karena saya teringat di kampung saya dulu, di kampung lah, desa Colo gitu ya. Nggak ada yang kenal mungkin desanya di mana, Colo itu. Mbah-mbah saya suka cerita gitu ya. Sehingga itu menjadi, eh, karena kan budaya Indonesia kan budaya pitutur ya, budaya dongeng ya, bukan budaya baca. Jadi sehingga saya menjadi orang yang sangat menyukai sejarah, sekedar mengingat bahwa di abad kedua di Nusantara itu sampai abad ke-8 dalam catatan pedagang Tiongkok, agama Nusantara atau agama yang berada di wilayah Nusantara adalah agama Buddha dan Hindu gitu ya. Kemudian di abad ke-13 sekitar tahun 1270, Marco Polo juga hadir di Indonesia. Di sana dia mencatat dalam logbooknya bahwa agama di Nusantara adalah Hindu. Kemudian Cheng Ho datang ke Nusantara pada tahun 1430-an, dari 1410 sampai 1433 dia bolak-balik. Di sekitar 1430 abad 15 tersebut, agama Nusantara itu Hindu di Jawa dan agama Buddha bagian selatannya Sumatera. Kemudian Portugis datang 1570, Belanda datang 1590. Agama Nusantara terutama di Sumatera, Jawa adalah Islam, dan ini menarik sekali. Jadi ini dalam catatan sejarah dunia, sewaktu saya dulu belajar di negeri seberang, banyak menjadi fenomena diskusi, kok bisa dalam dari abad kedua atau 1900 tahun yang lalu sampai abad ke-16 itu agamanya Buddha, terbanyak adalah Hindu. Tahu-tahu dalam 100 tahun bisa Islam, agama mayoritas di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini menarik sekali karena fenomenanya nggak bisa dianalisa, karena tidak ada perang, tidak ada bunuh-bunuhan,
tidak ada toa, tidak ada WA, tidak ada ceramah-ceramah. Tapi kenapa Wali Songo itu bisa mengislamkan Nusantara yang saat ini kita berhutang, terutama saya sebagai umat Islam, terhadap strateginya yang sangat soft sekali, atau bisa merubah negara ini menjadi, atau bangsa ini menjadi beragama Islam. Nah, yang menarik adalah dongeng dari mbah-mbah saya, di mana dia cerita dulu kalau kami di Yayasan Kadilangu, kalau satu Muharram atau satu Suro itu kami suka ngewayang beber gitu ya. Dan banyak cerita-cerita dengan ketemu mbah-mbah itu, mereka cerita bahwa para wali itu berangkatnya adalah dengan soft sekali atau alkulturisasi, pencampuran budaya yang tadinya wayang terus dikasih muatan agama, sangat soft sekali. Kemudian kendali ekonomi di mana seluruh pedagang itu, saudagar Nusantara adalah Muslim, dan ada perjanjian logam itu yang selalu diingatkan atau diceritakan. Perjanjian logam itu adalah emas adalah alat bayar dan alat tukar yang dikendalikan oleh para sunan dan para saudagar Muslim. Dan disitulah Syarikat Dagang Nusantara menguasai perdagangan, kemudian dengan soft, lambat laun, Muslim kurang dari 100 tahun, Islam menjadi agama di Nusantara. Nah, eh, sejak saat itu api di dada saya ini terus menyala bahwa kalau kita mau berdaulat, maka emas adalah alat simpan, emas adalah alat tukar, dan setelah kita berkontribusi dengan dinaran, kita akan naik lagi ke bullion bank. Nah, ada informasi yang mau saya ceritakan sedikit selama 5 menit ke depan, adalah sewaktu saya ke Jogja 2 minggu yang lalu, ada 2 komentar peserta di mana ada rebuan di Jogja, 2 minggu sekali ada rebuan di Jogja. Saya berbicara sebentar, saya menginformasikan apa yang nanti saya informasikan kepada sahabat semua. Jadi 2 peserta ini komennya gini, uh, yang satu adalah peserta Millionaire Race dan peserta MMBC, dia bilang, coba Bapak kasih tahu saya sebelum saya ikut workshop MMBC dan ikut Millionaire Race. Saya kan jadi bisa untung. Maksudnya untung begini, kita tahu, anggap aja biaya Millionaire Race sama biaya MMBC di total gitu ya, anggap 17 juta, 15 juta, 7 juta, 12 juta. Biar gampang nih ya, for the sake of discussion. Saya mendingan taruh beli emas 20 gram, kemudian saya pindahkan ke rekening DCA, dinaran convert account, saya draw 70 atau 80%-nya, saya ambil sekitar 13 sampai 14 juta untuk biaya tiket dan lain sebagainya. Kemudian saya bayarkan acara itu, di mana emas kalau sekarang 1 juta 1 gram, kan 2-3 tahun lagi, atau mungkin 5-6 tahun lagi harganya 1 gram adalah 2 juta, emas saya 20 gram tadi kan jadi 40 juta, uang saya kembali, terus saya dapat ilmu, saya dapat network, terus saya bisa belajar lagi tanpa pernah kehabisan uang gitu ya. Terus saya bilang maaf karena memang baru kita umumkan emang, dan baru dapat semuanya ini baru lengkap adalah ya kemarin itu, saya bilang itu. Dan kemudian ada salah satu peserta, dia ingin menikah, dia bilang, Pak saya tuh ada uang 40 juta, rencananya yang 30 juta untuk biaya nikah, yang 10 juta buat mahar, buat mas kawin. Setelah saya tahu ada DCA ini, boleh nggak Pak? Saya taruh 40 juta di dinaran convert account di DCA, kemudian saya draw 80%-nya sekitar 30 juta untuk biaya nikah, kemudian pada saat saya ijab kabul, saya mengucapkannya, saya nikahkan diriku padamu dengan emas kawin 40 gram emas di dinaran. Boleh nggak itu? Saya bilang, waduh, kalau secara saya sih boleh, tapi secara agama kamu pelajari lebih lanjut, tanya ustadznya, tanya gurunya, karena semuanya itu ya legit aja. Sebenarnya emasnya emas Anda kok.
gitu. Emas itu didiemin 5 tahun lagi juga ongkos nikahnya balik lagi gitu ya. Kalau 5 tahun lagi harga emas 1 gramnya 2 juta kan jadi 40 juta, dari 80 juta duitnya. Jadi yang 30 juta ongkos nikah dia masih punya di rupiahnya ya, masih punya sekitar 50 juta rupiahnya. Gramasinya mah tetap gitu. Nah, jadi kalau hal-hal detail seperti itu saya rasa teman-teman berdiskusi dengan yang lebih pintar. Tetapi kami di dalam hal ini di Naran sangat serius untuk uh, uh, membuat sistem agar emas tadi bisa menjadi alat simpan, alat jaminan untuk back to back proyek Anda. Sekali lagi, untuk proyek atau untuk hal yang produktif. Jangan yang konsumtif, itu ya. Jadi contohnya, jadi yang mau kita umumkan saat ini adalah uh, kita mengumumkan yang namanya gold revolution atau revolusi emas atau gold revolution. Jadi dinaran convert account atau dinaran akun konversi adalah fitur yang Anda dapat gunakan untuk menyimpan emas tanpa berat gramasi emas Anda berkurang. Anda bisa menggunakan sampai 80% nilai emas Anda dalam rupiah. Sekali lagi, dengan gramasi emas Anda tetap utuh di rekening dinaran. Jadi dengan kenaikan nilai emas ke depannya, maka rupiah Anda bisa kembali bahkan bisa lebih. Jadi ngapain Anda menjual emas Anda? Sekali lagi, ngapain Anda menjual emas Anda? Jadi mulai ke depan emas Anda jangan dijual. Pakai akun konversi saja. Jadi kalau saya tahu teman-teman di sini adalah member atau punya rekening dinaran, jadi Anda akan punya dua rekening. Jadi pertama adalah rekening biasa, kalau Anda ini anggap aja ini bank. Kalau DCA adalah deposito. Jadi kalau Anda punya 20 gram emas, maka di rekening biasa di dinaran Anda punya 20 gram dan 20 jutaan rupiah. Kemudian kalau Anda merasa, saya mau beli HP kali ya, harganya 8 juta, ya udah 10 gram Anda pindahin, dikunci di DCA, kemudian Anda ambil 80%-nya beli HP. 5 tahun lagi HP-nya rusak. Katakanlah Anda beli yang merek yang bagus, Samsung gitu ya, yang atau merek-merek yang bagus. Kemudian begitu 8 apa 5 6 apa 4 5 tahun lagi Anda perlu HP. Tadi kan Anda tahu bahwa uang Anda sudah bisa balik lagi. Ya udah cairin lagi aja tadi, sisanya Anda beli HP lagi. Jadi emas Anda yang 10 gram itu ya memang nggak pernah habis gitu. Inilah yang kita ingin informasikan kepada teman-teman dimanapun, bahwa kita ada gold revolution yang namanya DCA, dinaran convert account, atau dalam bahasa Indonesia dinaran akun konversi, yaitu mengkonversikan emas Anda menjadi rupiah, di mana emas Anda tidak pernah dijual, tidak pernah Anda dipotong. Lebih baik Anda punya emas ditaruh di dinaran, kapanpun Anda bisa tarik DCA-nya. Jangan jual fisiknya. Sekali lagi, kalau Anda jual fisiknya, Anda nggak akan pernah punya emas gitu ya. Nah, jadi Anda, saya rasa informasi sekilas tentang DCA itu cukup lugas, cukup jelas. Nah, bagi saya selama mungkin 20 menit ini, informasinya adalah seperti itu. Dan saya berharap sekali lagi kalau teman-teman eh, ingin membiasakan menabung emas, saya tahu sekali karena beberapa teman di sini setiap bulan menabung 1 gram, 2 gram, ada yang 5 gram. Saya ingat sekali ada beberapa di sini yang namanya tadi ya komen, ini yang tukang nabung nih. Saya pikir, dan itu saya terima kasih, saya salut kepada Anda. Maksudnya begini, mungkin Anda ini for the sake of discussion ya, kita contoh aja. Kalau Anda punya income katakanlah 10 juta sebulan, kemudian setiap bulan Anda perlu uang untuk biaya-biaya sekitar 8 juta. Sisanya 2 juta Anda belikan emas. Anda nabung emas di dinaran 2 gram, 2 gram, 2 gram gitu ya. Nah, sekarang kita usulkan kepada Anda, jangan 2 gram Anda menabungnya, 10 gram. Jadi, jangan uang sisa dibelikan emas, tapi seluruh uang Anda yang 10 juta tadi belikan emas 10 gram, kemudian Anda DCA-kan 80%-nya, Anda ambil 8 juta. Bulan depan dapat 10 juta lagi, ambil 8 juta. Jadi di deposit emas Anda itu tetap 10 gram, bukan 2 gram gitu ya. Nah,
Coba bayangkan selama 20 tahun, anggap ini uang pensiun kita, kita harus menyiapkan masa pensiun kita. Kalau Anda nabungnya 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, terus selama 20 tahun, maka itu adalah 10 gram dikali 12 dikali 20 tahun. Emas Anda adalah 2.400 gram atau 2,4 kilo. Gitu ya. Nah, bisa bayangkan kalau 20 tahun lagi, 1 gramnya 4 juta. 20 tahun lagi ya. Artinya uang Anda 4 juta dikalikan 2,4 kilo atau 2.400 gram, itu adalah 9,6 miliar rupiah. Nah, sementara Anda makainya berapa? Anda makainya berapa? Karena Anda pakai 8 juta, 8 juta, 8 juta, 8 juta terus. Jadi 8 juta dikali 12 bulan, dikali 20 tahun. Anda pakai 1,96 miliar. Artinya, uang Anda, kalau emas Anda cairkan, maka 9,6 dikurangi 1,9 miliar, Anda masih punya 6,5 miliaran kira-kira, gitu ya. Nah, dengan demikian jangan 2 gram yang Anda tabung, tapi 10 gram. Jadi teman-teman, ini bisa jadi program pensiun, ini jadi bisa program untuk Anda membeli sesuatu yang tunai, misalnya uh, mau mau umroh, Anda mau umroh itu katakanlah perlu 30 juta, umrohnya bisa dari manapun. Anda taruh 40 gram emas atau 40 juta rupiah, Anda beli 40 gram emas, kemudian Anda cairkan 80%-nya. Dan nanti 5 tahun lagi, Anda bisa umroh lagi. 5 tahun lagi Anda bisa umroh lagi. Jadi, nah nanti tanya apa hubungannya dengan emas impian? Nanti Mbak Ratu akan menceritakan. Yang saya mau jelaskan di sini adalah emas impian adalah Anda menabung, rekening biasa adalah Anda menabung, DCA adalah kalau Anda memerlukan uang, jangan pernah jual emas Anda, tapi jaminkan emas Anda. Di situ tidak ada bunga, tidak ada cicilan, tidak ada kewajiban waktu kapan bayar. Bayangkan, kalau Anda nggak ada di tempat lain, Anda kena bunga. Anda pinjam bank, Anda kena bunga. Di kita, Anda tidak kena bunga, Anda tidak perlu nyicil, Anda tidak ada deadline-nya. Ini adalah revolusi banget tentang emas. Jadi teman-teman, Anda meminjam di tempat lain pakai bunga. Kalau di sini tidak ada bunga sama sekali. Informasi saya rasa itu dulu. Saya pindahkan ke Mbak Ratu. Tanya jawab silakan, saya masih ada di grup. Sukses buat Anda semua. Mohon semangatnya. Dan kita lanjutkan dengan forum